Hampir jam 6 pagi, berarti gua saatnya harus antre anak gue sekolah. Dan abis antre anak gue sekolah, gua akan cerita bagaimana cerita gua first impression menggunakan si Samsung Galaxy Z Fold 6 ini. Hai, selamat datang di channel YouTube-nya Papi Bon. Di tangan gua udah ada Samsung Galaxy Z Fold 6 yang dia launching tanggal 10 Juli 2024 ya. Terus distribusi harusnya tuh di tanggal 25 Juli besok 2024. Tapi gua udah dapat barang ini dari tanggal 22 Juli. Jadi hari ini tanggal 24 Juli gua mencoba untuk memberikan first impression gua. Jadi gue udah pakai si Samsung Z Fold 6 ini selama 2 hari. Nah, jadi yang pertama, gue sebenarnya nggak terlalu kaku banget dengan model smartphone lipat seperti ini, foldable seperti ini, karena pada saat zaman dulu, gue itu pengguna Nokia Ego guys, E90. Lo udah lahir apa belum nih? Atau udah kelas berapa sekolahnya? Nah, gue pada saat itu udah pakai Nokia E90. Tapi kenapa baru Z Fold 6 yang gua mau beli gitu ya. Yang pertama, Z Fold pertama itu kan generasi pertama adalah generasi baru lah ya menurut gua. Karena apa? Kalau dulu Ego, ini kan QWERTY-nya tuh tombolnya fisik, tapi ini kan dua-duanya LCD ya guys ya. Nah, itu gua harus tahu dulu ketahanannya, terus review-review orang-orang, atau gua tanya sama teman-teman gua yang pakai gitu ya. Lu gimana bla 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 gitu ya. Nah, tapi buat teman-teman, di video ini gue nggak akan ngasih tahu spesifikasi lengkapnya karena gue bukan tech reviewer ya. Lebih baik lo tonton aja tech reviewer favorit lo gitu ya. Nah, kalau gue di sini hanya ngasih first impression gue. Jadi alasannya kenapa nih gue pakai si Z Fold ini. Oke, kita masuk ke alasannya kenapa gue beli si Samsung Z Fold 6. Yang pertama adalah alasannya smartphone lama gue udah berumur kurang lebih berapa tahun ya? 7 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Ya mungkin ini Samsung A51 yang keluaran sekitar tahun 2018, sekarang 2024. Berapa tuh ya? 6 tahun berarti ya, sekitar 6 tahunan ya. Sekitar 6 tahunan gue pakai. Sebenarnya ini nggak masalah kalau cuman buat chatting-chattingan aja gitu ya, buat WA-an gitu ya, WhatsApp-an. Ini sebenarnya nggak terlalu bermasalah. Cuman bermasalah adalah ketika kalau gue harus membuat invoice ataupun buat bisnis gue gitu ya, yang harus multitasking dan sebagainya macam. Karena gue punya 2 HP, yang satu itu iPhone, tapi masalahnya bisnis gue ini menggunakan Android guys, ataupun ekosistemnya Google gitu ya. Jadi gue lebih nyaman menggunakan smartphone Android untuk menjalankan bisnis gue. Nah, ketika itu udah mulai lemot, barulah gue mempertimbangkan untuk membeli smartphone baru gitu ya. Kalau ini masih bisa dipakai ya gue nggak akan ganti sih sebenarnya. Kenapa? Karena gue tipe orang yang pakai barang itu sampai rusak guys. Atau sampai bener-bener ngeganggu banget baru gue beli baru. Alasan yang kedua adalah, nah Z Fold ini sekarang udah makin ramping ya, udah makin ramping dan tipis, nggak seperti generasi-generasi sebelumnya yang lumayan tebel menurut gua. Tapi ada permasalahannya nih, dibikin ramping seperti ini. Nanti gua akan share di belakang video ya, kenapa alasannya. Gua agak kurang nyaman gitu ya menggunakan si Z Fold 6 ini. Yang ketiga, kompatibilitas gue jadi lebih ringkas sih menurut gue. Kenapa? Karena biasanya kalau gue lagi keluar kota, gue lagi bikin konten di luar kota, ataupun gue lagi jalan-jalan sama anak istri gue selalu membawa tuh smartphone, bawa laptop, bawa. Karena buat bikin invoice, untuk ngedit video, dan sebagainya macam. Nah sekarang dengan harapannya, gue punya si Z Fold 6 ini, gue bisa melakukan itu semua tanpa riweh. Gue harus bawa banyak gadget keluar kota tuh riweh loh, apalagi sama keluarga ya. Alasan keempat adalah dari sisi kameranya guys. Memang ini bukan sewahnya seri S yang ultra gitu ya. Tapi menurut gue ini udah pasti improve banget ya dari smartphone lama gue guys soalnya. Kenapa? Karena kalau gue bikin konten luar kota, nanti misalkan iPhone gue habis baterai dan sebagainya macam, terus gue harus nungguin dulu dia penuh, baru gue bisa bikin konten lagi gitu ya. Sedangkan kalau ini dengan harapannya gue masih bisa untuk backup bikin konten baru gitu ya. Untuk bikin konten, jadi gue masih bisa bikin konten menggunakan si Z Fold 6 ini. Nah kenapa gue pilih warna biru? Karena gue suka warna biru guys, udah itu aja. Nah sekarang gue langsung tes aja
sektor kameranya. Oke, ini adalah hasil kamera dari Galaxy Z Fold 6 ya. Gua nggak pakai mikrofon tambahan, jadi bener-bener ini settingan biasa aja gitu ya. Dan gue juga nggak setting-setting lagi. Suara yang lo dengerin ini pure mikrofon internal dia. Nah, sambil gue akan cerita-cerita sedikit ya, bagaimana caranya gue menabung untuk membeli smartphone seperti ini ataupun membeli barang-barang yang gue mau. Jadi gue setiap bulan itu punya pos tersendiri guys. Jadi gue menyisihkan sekian rupiah untuk gue beli barang-barang yang gue mau. Nah, ketemulah di tahun 2024 ini kebetulan sudah cocok gitu ya. Udah pas gitu, udah pas, tabungannya ada, terus memang Z Fold ini improve-nya menurut gua ini udah oke banget gitu ya, sangat-sangat oke gitu ya. Dan gue juga belum pernah menggunakan flagship dari Samsung, jadi gua cukup puas sih menggunakan si Galaxy Z Fold 6 ini guys. Nah, kalau ini menggunakan kamera depan dari si Z Fold 6 ya, dari covernya. Nah, ini contoh gambarnya seperti ini guys. Jadi buat teman-teman yang memang lagi nyari si smartphone seperti ini foldable, ya sesuaikan lagi lah dengan kebutuhan kalian. Jangan terlalu dipaksain banget gitu ya untuk beli-beli seperti ini, karena memang untuk smartphone seperti ini bukan yang mendang-mending nih ya. Jadi memang disesuaikan lagi dengan kebutuhan kamu aja gitu ya. Oke, sekarang kita coba kasih makan lelenya. Wah. Kita kasih makan lagi, guys. Nah, ini menggunakan kamera belakangnya ya. Kamera belakang dari Samsung Z Fold 6 ya. Ini kurang lebih kalau dibikin vlog tuh akan seperti ini, guys. Dan buat kamu yang baru mampir di channel YouTube-nya Papi Bon gitu ya, gue juga salah satu investor di Bursa Saham Indonesia guys. Jadi kalau ngelihat chart, ngelihat apa mau riset-riset saham gitu ya, ini lebih enak sih menurut gue dibandingin smartphone yang kecil seperti ini. Jadi kita bisa ngelihatnya lebih enak lagi gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lihat aja ya, kalau dusnya si Galaxy Z Fold itu seperti ini ya. Dia simple aja, nggak seperti kompetitornya ya. Kalau kompetitor itu ngeluarin flagship, pasti dusnya mewah dan sebagainya macam. Ya, Samsung simple-simple gini aja. Terus karena kemarin gue pre-order ya teman-teman ya. Pre-order, gue mendapatkan free juga nih. Galaxy Buds yang serinya FE guys. Nih. Nah, gue dapat free ini juga, terus nanti dapat voucher juga senilai berapa juta gitu, gue lupa gitu ya. Nah, masuk ke bukan kekurangan ya, tapi pembiasaan sih menurut gue. Kenapa? Karena ini layar depannya tuh ternyata kecil banget. Ternyata kecil banget kalau dibandingkan dengan smartphone gue yang lama. Ini kan lebih gede ya, karena gue udah terbiasa aja sih sebenarnya pakai yang kayak gini. Pada saat gue chatting ataupun gue lagi ngetik di sini, ini kadang-kadang typonya sering banget gitu ya. Typonya masih sering banget. Sedangkan kalau gue buka seperti ini buat chatting doang, kayak sayang banget gitu ya. Gede banget gitu. Ketika gue lagi duduk, masa gue harus buka dulu gitu ya. Cuman solusinya adalah di bagian apa tuh sininya, misalkan gue mau chatting gitu ya. Gue mau chatting, nah di bagian bawah ini sama sih kayak ini gua ya, kayak di handphone lama gua. Ini ada mikrofon, jadi kalau misalkan kita mau tulis apapun itu kita tinggal sebutin aja gitu ya. Nah, buat teman-teman ya, jadi segitu dulu aja first impression gua. Gua kali ini memang fokusin di kamera aja nih. Tapi kalau misalkan buat teman-teman yang sebagai seorang full time content creator, menurut gue nih kayaknya yang S Ultra lebih cocok sih dibandingkan si Galaxy Z Fold ini ya. Tapi kalau misalkan kamu content creator juga, terus kamu pebisnis juga yang membutuhkan multitasking yang lumayan, ya mungkin lo bisa pertimbangin juga sih beli si Z Fold 6 ini ya. Jadi buat teman-teman yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube gue Papi Bon, klik like, dan kalau ada pertanyaan ataupun pengen bikin konten apa selanjutnya, tinggal tulis di kolom komentar. Terima kasih yang udah menonton sampai habis. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.